Gus Dur pernah berkata bahwa di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Sebuah penghormatan yang membuktikan bahwa nama Hugeng Imam Santoso memang menjadi simbol kejujuran seorang abdi negara. Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah 14 Oktober 1921. Ayahnya bernama Soekaryo Karyohatmojo, seorang birokrat di era kolonial Belanda. Sejak kecil, Hugeng dikenal memiliki karakter yang disiplin, sederhana, dan berani mengatakan yang benar meski harus berhadapan dengan risiko. Nilai-nilai itu ia bawa hingga dewasa. Dalam hal pendidikan, Hugeng sempat berkuliah di Sekolah Hukum Tinggi di Batavia semasa Hindia Belanda. Namun, pendidikannya sempat terputus karena pendudukan Jepang. Setelah itu, ia menempuh pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Sukabumi yang kemudian membawanya masuk ke dunia kepolisian. Karir Hugeng berawal dari bawah, hingga akhirnya ia dipercaya memegang berbagai jabatan penting. Pada tahun 1968, ia dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Selama menjabat Kapolri, Hugeng dikenal tegas memberantas praktik-praktik ilegal, mulai dari penyelundupan mobil, kasus narkotika, hingga perjudian. Ia tidak segan menindak aparat maupun pejabat tinggi sekalipun. Transparansi dan integritas menjadikannya sosok yang sangat disegani, meski terkadang tidak disukai oleh kalangan yang merasa dirugikan oleh ketegasannya. Hugeng adalah seorang yang sederhana. Ia mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak-anak seorang Kapolri. Setelah pensiun di tahun 1971, Hugeng lebih banyak mengisi waktu dengan kesenian, terutama musik. Ia bahkan memiliki grup band bernama The Hawaiian Seniors, tempat ia menyalurkan hobi bermain ukulele dan bernyanyi. Gajinya sebagai pensiunan jenderal pun sangat sederhana, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hugeng wafat pada 14 Juli 2004 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka, tetapi juga sebuah warisan moral yang tak ternilai, yaitu kejujuran. Nama Hugeng hingga kini senantiasa dikenang sebagai simbol hidup jujur. Seorang polisi yang menunjukkan bahwa integritas, keberanian, dan kesederhanaan adalah nilai sejati seorang abdi negara. Berorientasi pelayanan, Jenderal Hugeng dikenal selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kenyamanan pribadi, serta selalu melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Bahkan, ia pernah turun langsung menolong masyarakat yang kesusahan. Jenderal Hugeng dikenal dengan polisi yang jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya kisah tentang Jenderal Hugeng, si polisi anti-suap. Bahkan pada tanggal 5 Maret 2015, di Kelapa Gading, Jakarta, istri Hugeng menerima sebuah rekor muri, yaitu polisi paling jujur sedunia. Kompeten, Hugeng menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan juga Sekolah Kepolisian di luar negeri di Amerika Serikat, yang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kompetensi secara formal. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang terus belajar, berpikir terbuka, dan profesional. Hugeng bukan hanya kompeten secara pribadi, tetapi juga mendorong bawahannya untuk bekerja profesional, tanpa menyalahgunakan jabatan. Kompetensi menurut Hugeng tidak hanya soal skill, tapi juga integritas dan moral dalam menjalankan tugas. Yang keempat yaitu harmonis. Hugeng memiliki hubungan sehat dengan rekan kerja. Hal ini mendukung lingkungan kerja yang kondusif. Nilai harmonis terlihat dalam kisah teladan dari Jenderal Hugeng, yaitu melarang anaknya untuk masuk Akabri karena menolak adanya nepotisme. Hugeng tidak ingin jabatan yang disandangnya sebagai Kapolri akan memudahkan atau setidaknya memengaruhi anaknya masuk Akabri. Yang kelima yaitu loyal. Bersikap anti korupsi merupakan bukti Hugeng turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hugeng menolak segala bentuk suap dan intervensi politik, meskipun hal itu membuat karirnya tidak bertahan lama di pucuk pimpinan Polri. Nilai yang keenam adalah adaptif. Jenderal Hugeng membenahi beberapa bidang yang menyangkut struktur di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Hal itu membuktikan bahwa Jenderal Hugeng adalah seorang pembawa perubahan dan visioner. Nilai yang ketujuh adalah kolaboratif. Sikap kolaboratif dari Jenderal Hugeng ditunjukkan dari kemampuannya dalam membentuk tim gabungan dan berkoordinasi kepada Presiden Soeharto untuk memecahkan berbagai kasus besar seperti penyelundupan mobil mewah dan pemerkosaan. Semoga kisah dari Jenderal Hugeng ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari serta dalam pekerjaan kita, kaitannya dengan nilai ASN berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.